Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah keberkahan Halimah setelah menyusui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak keberkahan yang didapat Halimah begitu dia memutuskan menyusui bayi Muhammad. Saat masih bayi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disusui Halimah As-Sa'diyah. Pada mulanya, Halimah tidak tertarik untuk menyusui bayi yang yatim itu. Namun karena tidak mendapatkan bayi lain, Halimah pun akhirnya menerima. Keputusan Halimah ini membawa berkah yang melimpah. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya berjudul Sejarah Hidup Muhammad menyebutkan bahwa pada waktu itu bangsawan Arab selalu menyerahkan bayi-bayi mereka kepada perempuan dari pedalaman untuk disusui. Tujuannya agar bayi-bayi itu terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan dan agar fisiknya bisa tumbuh sehat di tengah-tengah hawa pedalaman yang segar. Juga agar bayi-bayi mereka terlatih berbahasa Arab yang fasih sejak kecil. Abdul Muthalib pun mencari perempuan pedalaman yang mau menyusui cucunya, tulisnya. Martin Lings menyebutkan keistimewaan hidup di pedesaan diantaranya memiliki udara segar untuk pernafasan, bahasa Arab yang fasih untuk lidah, dan kebebasan bagi jiwa. Haikal menulis, pada hari ke-8 sesudah dilahirkan, bayi anak bangsawan Mekah biasanya dikirim ke pedalaman dan baru kembali pulang ke kota sesudah dia berumur 8 atau 10 tahun. Di kalangan kabilah-kabilah pedalaman yang terkenal dalam menyusukan ini, diantaranya ialah kabilah Banu Sya'ad. Fuad Abdurrahman dalam bukunya berjudul Jalan Damai Rasulullah, Risalah Rahmat bagi Semua, menceritakan sebelum diserahkan kepada tukang susu itu secara bergantian, Aminah dan Suwaibah menyusui Muhammad. Suwaibah adalah budak perempuan Abu Lahab. Di sisi lain, perempuan yang biasa menyusui bayi masyarakat perkotaan mulai berdatangan mencari bayi-bayi yang akan disusui dengan sejumlah imbalan dan mencari bayi yang ayahnya orang kaya. Begitu datang rombongan para wanita yang biasa menyusui bayi dari Bani Sya'ad ke Mekah, maka Abdul Muthalib memberitahu Halimah binti Abu Du'aib dari Bani Sya'ad Ibnu Bakar atau Halimah Sya'diyah tentang cucunya yang baru beberapa hari lahir. Pada mulanya Halimah enggan menerima bayi Muhammad karena yatim. Perempuan-perempuan dari pedalaman itu tentu mengharapkan upah yang memadai untuk jasa menyusui selama 2 tahun. Oleh sebab itu biasanya mereka menghindari bayi dengan status yatim seperti Muhammad. Halimah tidak berminat membawa bayi Muhammad, tetapi karena dia tidak mendapat bayi yang lain, maka dia akhirnya membawa bayi tersebut. Saat paceklik, Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib meriwayatkan, Halimah As-Sa'diyah bercerita, bersama suami dan anak yang masih kecil yang masih disusuinya, dia pergi meninggalkan kampung halamannya mencari bayi-bayi untuk disusui. Bersama kami ada sejumlah wanita dari Bani Sa'ad bin Abu Bakar. Kepergian ini terjadi pada musim kemarau. Tanaman-tanaman mengering, hewan-hewan ternak mati, sampai tak sedikit pun ada yang tersisa bagi kami. Dia menuturkan, aku pergi dengan membawa unta yang sudah tua dan tidak bisa lagi mengeluarkan air susu setetes pun. Setiap malamnya kami tidak bisa tidur meski sesaat karena tangisan anak kami yang kelaparan. Lantaran air susuku tidak bisa mencukupi. Kantung susu unta kami juga tidak menghasilkan susu untuk anak kami. Kami berharap ada bantuan dan jalan keluar.
Ketika tiba di Mekah dan mencari bayi-bayi untuk kami susui, suatu hal di luar dugaan terjadi. Setiap wanita dalam rombongan kami ditawari menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka semua enggan menerimanya saat diberitahu kalau beliau anak yatim, karena mereka mengharapkan kebaikan dari ayah si anak. 2 hari berlalu, setiap wanita di rombongan tersebut sudah mendapatkan bayi untuk disusui. Tidak senang aku pulang bersama dengan teman-temanku tanpa membawa seorang bayi. Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu dan akan kubawa juga, ujar Halimah kepada suaminya Haris ibnu Abdul Uzza yang biasa dipanggil Abu Kabsyah. Baiklah, kata suaminya, mudah-mudahan karena itu Tuhan akan memberi berkah kepada kita. Air susu yang berkah. Dalam buku Harta Nabi karya Abdul Fattah As-Saman dijelaskan, sejak Halimah mengambil Muhammad yang masih bayi untuk disusui, dia membawa beliau pulang dengan menggunakan kendaraannya. Bayi itu diletakkan Halimah di pangkuannya untuk kemudian disusui. Seketika susu yang deras keluar dan beliau dapat minum hingga kenyang. Saudara sepersusuannya juga minum bersama beliau hingga kenyang. Lalu keberkahan demi keberkahan pun meliputi Halimah dan suaminya. Suatu hari ketika suami Halimah hendak memerah susu keledai betinanya, susu segar melimpah dari keledai betina tersebut. Halimah beserta suaminya pun minum dengan cukup dan merasa diselimuti dengan kebaikan sepanjang malam. Menjelang pagi, suami Halimah berkata, "Tahukah kamu, wahai Halimah, kamu telah mengambil bayi yang penuh dengan berkah?" Halimah pun menjawab, "Demi Allah, sungguh aku mengharapkan hal itu terjadi," dan terjadi. Dalam kisah lainnya, Halimah pergi dengan keledai betina sambil menggendong si kecil Muhammad. Namun jika diukur dari batas nalar logika, Halimah sadar bahwa seharusnya keledai betinanya tak akan mampu menempuh jarak dari perjalanan yang menurut dia jauh tersebut. Halimah pun diingatkan teman-temannya agar berhati-hati dalam menempuh perjalanan, sebab batas kemampuan si keledai betina kemungkinan tak akan sekuat itu. Halimah pun menjawab, "Demi Allah, sungguh keledai betina itu menyimpan rahasia." Haikal juga menulis, bayi Muhammad membawa berkah kepada keluarga Halimah. Ternak kambingnya gemuk-gemuk dan susunya pun bertambah. Selama 2 tahun Muhammad tinggal di Taif, disusukan oleh Halimah dan diasuh oleh putrinya yang bernama Syaimah. Sesudah 2 tahun Muhammad disapi dan dibawa kembali kepada ibunya di Mekah. Setelah itu Muhammad dibawa kembali oleh Halimah ke pedalaman atas permintaan Aminah menurut satu keterangan dan atas permintaan Halimah menurut keterangan yang lain untuk menghindari wabah penyakit yang dikhawatirkan berkembang di Mekah waktu itu. Muhammad kembali tinggal di pedalaman menikmati udara pegunungan yang jernih dan segar. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.